Bagi kalian yang belum menonton part 271, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto berhasil membuka pintu masuk yang ada di tubuh penyu raksasa Genbu. Boruto, Sasuke, Killer Bee sangat kaget karena mereka bertemu dengan Otsutsuki yang menjaga hewan suci Genbu. Di sisi lain, Hidari dan cloning Naruto menggabungkan kekuatan mereka dan menghasilkan Black Susanoo. Bahkan mereka memotong semua ekor Jubi. Namun hal yang tidak terduga terjadi karena cloning Naruto yang sebelumnya adalah ego Naruto maju mendekati Kawaki dan secara misterius menghilang masuk ke dalam mata Kawaki. Kawaki pun hanya menebak saja apakah cloning Naruto masuk ke dalam matanya atau tidak. Tapi kita melihat cloning Naruto yang ternyata ada di dalam dimensi Daikokuten. Bahkan dia melihat Naruto asli dan Hinata. Cloning Naruto pun langsung menghubungi Hidari lewat tanda cakarnya. Hidari, ternyata dugaan kita benar. Mereka ada di sini, tapi aku masih penasaran, kenapa mereka tertidur? Hidari pun berkata, baiklah, lebih baik kau segera keluar dari tempat itu dan membawa pergi mereka semua dari situ. Dan tiba-tiba Kawaki masuk ke dalam dimensi Daikokuten untuk mengecek. Tapi ternyata di dalam tidak ada siapapun kecuali Hinata dan Naruto asli. Alhasil cloning Naruto ternyata sudah ada di dalam Black Susanoo. Hidari berkata, bagus, tugasmu sangat cepat. Bagaimana, apakah kau sudah mengamankan mereka? Cloning Naruto menjawab, semua sudah kuselamatkan. Aku membawa mereka ke tempat yang aman. Dan di dalam dimensi itu hanya berisi bunsin saja. Dengan kejadian ini kita masih bertanya-tanya, kenapa cloning Naruto bisa masuk ke dalam dimensi Daikokuten? Padahal hanya orang yang mempunyai dojutsu seperti Kawaki saja yang bisa mengaksesnya. Bahkan Jura yang tidak sengaja membangkitkan mata yang sama dengan Kawaki saat bertarung dengannya tidak bisa mengetahui koordinat Naruto dan Hinata dikurung, apalagi cloning Naruto. Dan dimensi Daikokuten semua waktu telah berhenti. Kawaki pun keluar dari dimensinya. Jubi ekor 10 pun meregenerasi ekornya dan sembuh seketika. Kawaki berkata, apa yang kau lakukan kepadaku, Hah? Kawaki pun memerintahkan Jubi ekor 10 mengamuk sehebat-hebatnya untuk menyerang semua musuh. Black Susanoo pun langsung menyerang Jubi dengan kedua pedangnya. Tapi kekuatan Black Susanoo tidak cukup untuk mengalahkannya. Itachi pun kemudian berkata, Sarada, ayo kita bantu mereka. Susanoo, Itachi pun dan Sarada membantu Black Susanoo melawan Jubi ekor 10. Susanoo Itachi menyerang kaki kanan sedangkan Sarada menyerang kaki sebelah kiri. Sang Jubi pun jatuh kehilangan keseimbangan. Pemandangan yang membuat Kawaki sangat emosi karena dia harus melawan 3 Susanoo sekaligus di depannya. Namun Kawaki hanya tertawa dan berkata, majulah kalian semua, aku mempunyai kejutan untuk kalian. Maaf teman-teman, suaranya ganti karena aplikasinya sedang error. Oke, kita lanjut saja. Semua Jubi mini mengeluarkan bijudama mereka masing-masing dan tentunya Jubi asli juga mengeluarkan bijudama, membuat semua orang sangat tidak menyangka bahwa mereka akan menerima ratusan bijudama. Hidari pun berkata, Itachi, Sarada, aku akan melempar kalian ke arah Jubi agar kalian bisa menyerang mulutnya. Black Susanoo pun yang ukurannya jauh lebih besar melempar Susanoo, Itachi dan Sarada. Mereka pun menyerang Jubi. Namun Kawaki menggunakan kubus balok untuk menyerang, tapi Sarada menggunakan sayapnya terbang meninggalkan Itachi. Dia pun fokus untuk menyerang mulut Jubi yang sedang menciptakan bijudama, tapi Sarada tidak berhasil melukainya. Dia hanya memberikan serangan yang mengakibatkan arah bijudama ke atas. Susanoo, Sarada pun langsung ditangkap oleh Jubi. Tapi di sisi lain ratusan bijudama sudah disiapkan oleh Jubi mini. Sarada berkata, sialan, apa yang akan terjadi dengan desa Kumogakurai? Serangan ratusan bijudama pun dilancarkan secara bersamaan. Pen Yahiko langsung menggunakan teknik penolak bahkan dibantu Orochimaru dengan gerbang Gojurasomon. Tapi mereka tidak bisa menahan ratusan bijudama yang sudah menyebar kemana-mana, dan ledakan terbesar yang tidak pernah ada pun terjadi.
Semua dinding tanah hancur tidak meninggalkan jejak apapun, banyak shinobi yang kehilangan nyawanya, dinding Orochimaru pun hancur. Sialan kekuatan mereka tidak main-main, mereka menyerang dengan ratusan bijudama, kata Orochimaru yang berhasil selamat. Kawaki berkata, itu adalah serangan pemanasan. Dengan serangan berikutnya desa kalian benar-benar akan hancur karena dinding yang kalian buat sudah tidak ada. Kawaki pun memerintahkan pasukan Jubi Mini menembakkan bijudama sekali lagi, bahkan dia menyuruh Jubi asli menggunakan bijudama. Raikage dari berkata, sialan, kekuatannya benar-benar di luar kemampuan kita. Bagaimana dia bisa mempunyai pasukan Jubi? Shikamaru pun menjawab, mungkin mereka semua hasil eksperimen ego Shiba dan Jura. Nagato pun mengatakan, kita sudah tidak bisa menahan serangannya yang besar itu, untuk menahan puluhan saja kita tidak mampu apalagi ratusan bijudama. Dan akhirnya serangan pun dilancarkan membuat ledakan besar seperti nuklir. Kawaki sangat senang menyerang secara membabi buta walaupun babinya tidak ada, asap tebal menutup semuanya dan Kawaki berkata, semua sudah berakhir, kau harusnya menyesal. Boruto meninggalkan tempat ini dan semua teman-temanmu sudah lenyap. Namun Kawaki melihat sesuatu yang aneh di depannya, yang ditutupi asap tebal akibat serangannya. Setelah beberapa lama kemudian asap tebal menghilang, dan betapa kagetnya Kawaki melihat monster yang ukurannya jauh lebih besar dari Jubi ekor 10 miliknya. Kawaki berkata, apa? Monster apa itu? Bentuknya seperti kura-kura raksasa. Ternyata monster itu adalah Genbu. Setelah asap benar-benar menghilang, ternyata di atas kepala itu ada Sasuke, Killer Bee dan Boruto. Mereka menahan semua ratusan bijudama dengan menggunakan genbusi kura-kura raksasa. Tidak hanya Kawaki saja yang terkejut melihatnya, semua orang yang masih hidup kaget, apalagi Raikage dari. Bahkan dia berkata, tak kusangka dia bisa membawa kura-kura raksasa itu ke tempat ini. Berapa besar cakra yang dia butuhkan untuk sampai di sini? Kakashi pun kemudian berkata, itulah kenapa kami membuat keputusan untuk menunggu Boruto menyelesaikan misinya. Pasti dia sudah merencanakan yang tidak kita duga sebelumnya. Boruto pun berkata, tak kusangka kita masih sempat menyelamatkan desa Kumogakurai Master Sasuke. Sasuke mengatakan, tapi ini sangat parah. Semua kehancuran menyebar luas. Bahkan dinding tanah yang dibuat oleh ratusan pengendali tanah hancur tidak tersisa. Boruto pun melihat Jubi sedang menangkap Susanoo Sarada, tapi Sasuke berkata, aku akan menyelamatkan Sarada, kau urus sisanya. Boruto, baiklah Master, tapi di baju Sarada masih ada tanda Hiraishin milikku, jadi aku bisa saja berpindah ke sana. Lalu apa yang harus kulakukan, kata Killer Bee? Boruto berkata, lebih baik kau tetap di sini bersama genbusi kura-kura raksasa paman. Kau hanya perlu memerintahkannya, karena seperti perkataan Otsutsuki Genbu, hanya kita bertiga saja yang bisa mendapatkan akses memerintah kura-kura raksasa ini. Kemudian daripada itu Sasuke berkata, kalau begitu ayo bawa aku ke sana bersamamu Boruto. Semua pasukan siluman Jubi Mini mulai bergerak maju, bahkan ada yang melancarkan bijudama, namun Killer Bee memerintahkan hewan suci Genbu bertahan dan menyerang. Di sisi lain Boruto dan Sasuke berteleportasi ke tempat Sarada. Kawaki dengan cepat berubah menjadi mode binatang buas dan melompat untuk menerkam mereka bertiga. Namun Sasuke menggunakan Ameno Tejikara berpindah bersama Sarada dan berkata, Boruto, aku serahkan Kawaki kepadamu. Boruto mengatakan, baik Master. Boruto pun menggunakan mode karma kegelapan, gabungan antara karma dan kekuatan kegelapannya. Boruto menggunakan pedangnya menahan terkaman Kawaki, namun Kawaki membuka mulutnya dan menembakkan laser, tapi Boruto menghindarinya. Boruto pun menginjak Kawaki dan terpentalah Kawaki. Namun Kawaki masih bisa melemparkan batang besi yang banyak. Boruto pun mengeluarkan kekuatan kegelapan dan melahap semua serangan Kawaki. Sudah berapa kali serangan batang besi seperti ini takkan mampu menyerangku Kawaki, kata Boruto. Di sisi lain ratusan Jubi menyerang hewan suci Genbu. Killer Bee memerintahkan untuk melenyapkan semua musuh, dan mulut kura-kura itu terbuka. Dia mengeluarkan elemen angin yang besar, dan tanpa diduga semua ribuan pasukan Jubi Mini terpotong mati. Bahkan Jubi ekor 10 yang besarnya seperti biju terpotong menjadi dua bagian. Kawaki sangat terkejut.
Sialan apa yang harus kulakukan? Dan di atas Kawaki tiba-tiba langit terbelah menjadi dua dan muncullah meteor besar. Ternyata Hidari mengeluarkan meteor itu untuk mengakhiri peperangan ini. Terimalah serangan ini Otsutsuki Kawaki, kau akan lenyap di sini. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.